Halo semuanya, saya Ahda Khairuniam. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang Organizational Information Theory atau teori informasi organisasi. Nah, teori ini merupakan salah satu teori dalam teori komunikasi. Dalam sebuah organisasi, salah satu tantangan yang khas adalah dalam hal pengelolaan informasi. Di dalamnya termasuk jenis informasi, besaran atau jumlah informasi, saluran, arus informasinya, dan klasifikasi informasi. Klasifikasi informasi dibagi menjadi 4, penting, biasa, segera, dan rahasia. Organisasi juga dihadapkan bukan hanya tugas mendekodekan pesan yang diterima, namun juga ditantang untuk menentukan siapa saja yang perlu menerima informasi tersebut. Tujuan dari semua pengaturan dan pengelolaan itu adalah untuk mencapai tujuan organisasi. Saat ini, kehadiran media baru memungkinkan organisasi mencapai tujuannya dengan cara-cara baru pula yang tidak atau belum ada sebelumnya. Misalnya saja, rapat dengan kehadiran fisik di dalam ruangan yang sama digantikan dengan konferensi video, telekonferensi, chat room, dan sebagainya. Selain itu, email dan podcasting memungkinkan kita untuk berbagi sejumlah besar informasi tambahan yang akan dibutuhkan. Apalagi saat ini Indonesia tengah diserang oleh virus corona. Pemerintah menganjurkan kita semua untuk tetap berada di dalam rumah. Mulai dari pekerjaan kantor, kuliah, sekolah, kita bisa melakukannya di rumah. Karena kehadiran media baru ini membantu kita untuk menerima berbagai informasi dari orang-orang luar, dari berita-berita di luar sana tanpa kita harus keluar rumah. Nah, pencetus dari teori ini adalah Carl Weick. Carl Weick mengembangkan sebuah pendekatan untuk menggambarkan proses di mana organisasi mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan informasi yang mereka terima. Weick menekankan proses pengorganisasian. Dengan demikian, fokus utamanya adalah pertukaran informasi yang terjadi dalam organisasi dan bagaimana anggota mengambil langkah untuk memahaminya. Weick menyatakan bahwa organisasi tidak bisa melakukan cara-cara lama dalam menjalankan kegiatannya. Sebagai contoh, sebuah kampus pada tahun 90-an harus memiliki ruang arsip yang sangat besar dan menyediakan banyak lembaran formulir kartu rencana studi atau KRS setiap pembukaan semester baru. Pada tahun 2000-an dan 2010-an, cara itu sudah ditinggalkan karena pengisian KRS sudah bisa dilakukan melalui sistem online tanpa harus memiliki ruang arsip yang besar. Dan sistem ini juga dipastikan akan terus berubah di masa depan. Perubahan ini juga mencakup banyak hal, selain sarana dan prasarana, sumber daya manusia, juga termasuk sistemnya. Nah, seperti yang kita tahu, dari tahun ke tahun, dunia mulai mempunyai inovasi-inovasi yang baru dan meninggalkan cara-cara yang lama, dan itu semua bisa kita gunakan untuk di masa yang akan datang. Nama saya Badarudin, dan di sini saya akan menjelaskan tentang dua perspektif utama dan konsep utama dari Organizational Information Theory. Ada dua perspektif utama yang mempengaruhi Organizational Information Theory, yaitu teori sistem umum dan teori evolusi sosikultural. Yaitu yang pertama, teori sistem umum ataupun general system theory. Weick menerapkan general system teori dalam pengembangannya, pendekatannya untuk mempelajari bagaimana organisasi mengelola informasi. Tujuan adalah untuk menjelaskan pengaruh informasi dari lingkungan eksternal organisasi dan untuk memahami pengaruh yang dimiliki organisasi terhadap lingkungan eksternalnya. Itu singkatnya, teori ini berpendapat bahwa ada pola interaksi yang kompleksnya di antara bagian-bagian sistem. Dan dengan memahami interaksi ini akan membantu untuk memahami keseluruhan sistem. Organisasi bergantung pada gabungan informasi sehingga dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Mungkin diperlukan informasi tambahan, perlu mengirimkan informasi ke bagian ataupun orang lain dalam organisasi,
atau mungkin memerlukan konsultan dari luar untuk memahami informasi tersebut. Yang kedua, teori evolusi. Ada istilah survival of the fittest yang merupakan phrase untuk menggambarkan teori ini. Tujuan akhir setiap organisasi adalah bertahan hidup. Dan seperti manusia, ia bekerja untuk menemukan strategi yang bisa dicapai. Dari pemikiran Darwin dan Campbell memperluaskan teori ini untuk menjelaskan proses di mana organisasi dan anggotanya beradaptasi dengan lingkungan sosial mereka. Teori-teori evolusi menguji perubahan yang dibuat orang dalam perilaku sosial dan harapan mereka untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan sosial mereka. Wake kemudian menyesuaikan teori evolusi untuk menjelaskan proses yang dialami organisasi dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tekanan informasi yang berlebihan atau tidak jelas. Konsep utamanya ialah, istilahnya ini kunci penting yang harus dipahami. Yang pertama, lingkungan informasi adalah konsep inti dalam memahami bagaimana berorganisasi terbentuk serta bagaimana mereka memproses informasi. Yang kedua adalah aturan adalah pedoman untuk melakukan analisis. Yang ketiga adalah siklus, bagaimana caranya bertindak dan menanggapi seseorang serta menyesuaikan untuk suatu informasi. Dalam Organizational Information Theory ada dua fitur utama, prinsip-prinsip equivocality atau ketidakjelasan. Organisasi menggunakan 3 prinsip saat berhadapan dengan ketidakjelasan. Pertama adalah organisasi harus menganalisis hubungan antara ketidakjelasan informasi, aturan yang dimiliki organisasi untuk menghilangkan ketidakjelasan dan siklus komunikasi yang harus digunakan. Yang kedua adalah hubungan antara jumlah peraturan yang dibutuhkan dan jumlah siklus yang dapat digunakan untuk mengurangi ketidakjelasan. Jika organisasi hanya memiliki beberapa peraturan yang tersedia untuk membantu mengurangi ketidakjelasan, diperlukan sejumlah siklus yang lebih besar untuk menyaring ambiguitas. Hubungan langsung antara jumlah siklus yang digunakan dan jumlah ketidakjelasan yang tersisa. Semakin banyak siklus yang digunakan untuk mendapatkan informasi tambahan dan melakukan penyesuaian, semakin banyak ketidakjelasan yang akan dihapus. Kemudian ada proses pengurangan ketidakjelasan, pada dasarnya adalah proses interpersonal dan terjadi melalui tahap berikut. Pertama adalah enactment, yang adalah pentingnya pesan. Penerapan mengacu pada bagaimana informasi akan diterima dan ditafsirkan oleh organisasi. Selama tahap ini, organisasi harus menganalisis input yang diterimanya untuk menentukan jumlah ketidakjelasan untuk menetapkan informasi tersebut. Kemudian yang kedua ada seleksi, menafsirkan masukan. Ketika organisasi telah menggunakan berbagai peraturan dan siklus untuk menafsirkan masukan baru di lingkungan informasinya, harus dianalisis apa yang diketahui dan dipilih metode terbaik untuk mendapatkan informasi tambahan guna mengurangi ketidakjelasan. Yang ketiga itu ada retensi. Retensi itu mengingat hal kecil. Begitu organisasi telah meninjau kemampuannya untuk mengatasi ambiguitas, organisasi tersebut menganalisis keefektifan peraturan dan siklus komunikasi dan melakukan retensi atau penyimpanan. Dalam teori ini terdapat juga asumsi teori. Nah, asumsi yang pertama menyatakan organisasi bergantung pada informasi agar dapat berfungsi secara efektif dan dapat mencapai tujuan mereka. White menyatakan bahwa lingkungan informasi ini diciptakan oleh anggota organisasi. Mereka menetapkan tujuan yang mengharuskan mereka mendapatkan informasi dari sumber-sumber internal dan eksternal. Namun, input ini berbeda dalam hal tingkat kemampuan mereka memahaminya. Asumsi yang kedua berfokus pada ambiguitas yang ada dalam informasi. Suatu organisasi perlu menentukan anggota mana yang paling berpengetahuan atau berpengalaman dalam menangani informasi tertentu yang diperoleh. Oleh karena itu, perlu ditetapkan rencana untuk memahami informasi tersebut. Asumsi yang ketiga mengemukakan bahwa organisasi terlibat dalam kegiatan bersama untuk
membuat informasi yang diterima lebih mudah dipahami. Weck melihat proses mengurangi ketidakjelasan sebagai aktivitas bersama di antara anggota organisasi dan bukan tanggung jawab dari satu orang saja. Banyak yang menganggap bahwa ketidakjelasan informasi tidak efektif dalam sebuah organisasi. Namun, Eric Eisenberg pada tahun 2007, ketidakjelasan tidak selalu bermasalah. Dia menyatakan bahwa alih-alih melihat ketidakjelasan sebagai hal yang sulit, Weck malah mengubah gagasan ini dengan menyatakan bahwa ketidakjelasan adalah mesin yang memotivasi orang untuk berorganisasi. Aplikasi dari teori yang dikembangkan oleh Weck ini dapat diterapkan dalam penelitian mengenai berbagai jenis organisasi, misalnya saja dalam organisasi yang berkaitan dengan layanan kesehatan. Krebs menunjukkan bahwa model pengorganisasian Weck memerankan peran yang kuat dalam meningkatkan komunikasi, perawatan kesehatan, dan promosi kesehatan. Krebs juga menggunakan teori ini untuk mengevaluasi masalah pergantian perawat yang berlebihan di rumah sakit umum dan mengembangkan intervensi untuk mengatasi masalah. Misalnya dalam hal perekrutan perawat baru yang meskipun mahal tetap harus dilakukan. Hasil penelitian Krebs mengidentifikasi strategi untuk menyelesaikan masalah tersebut atau seleksi. Kemudian program tersebut mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang sikap dan saran perawat untuk strategi ini untuk menerapkan strategi yang disempurnakan atau retensi. Nah, kita udah sampai di penghujung teori ini. Jadi kesimpulannya adalah Organizational Information Theory menawarkan wawasan sistematik dalam pemrosesan dan pertukaran informasi dalam organisasi dan di antara anggotanya. Organizational Information berfokus pada proses pengorganisasian dalam lingkungan yang dinamis dan kaya informasi. Organizational Information Theory menyatakan bahwa kegiatan utama organisasi adalah proses memahami informasi yang ambigu. Anggota organisasi berperan penting untuk mengurangi ketidakpastian melalui beberapa strategi, yakni penetapan, seleksi, dan penyimpanan informasi. Dengan demikian, fokus Organizational Information Theory adalah pada komunikasi informasi yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan sebuah organisasi. Sekian dari penjelasan saya, semoga teman-teman semua paham akan penjelasannya. Terima kasih dan sampai jumpa.